Rahasia alam ruh dan mimpi. Benarkah mimpi adalah gerbang menuju dimensi lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan setiap malam saat mata terpejam, ruh kalian diam-diam meninggalkan jasad, menembus alam tak terlihat, mencari petunjuk ilahi. Kisah Harman membuktikan mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan panggilan menuju makrifat, perjalanan menuju cahaya, dan rahasia besar tentang kematian kecil yang jarang manusia sadari sepenuhnya dalam kehidupan mereka setiap waktu tersembunyi. Fenomena mimpi berulang yang dialami seorang pria bernama Arman menjadi perhatian banyak orang di lingkungan tempat tinggalnya. Selama ini, Arman dikenal sebagai sosok yang rasional dan tidak pernah mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman metafisik. Baginya, mimpi hanyalah bunga tidur yang muncul akibat kelelahan pikiran atau aktivitas harian yang menumpuk. Ia selalu menganggap mimpi sebagai sesuatu yang tidak memiliki makna khusus dan akan lenyap begitu seseorang membuka mata di pagi hari. Namun, keyakinan itu perlahan runtuh setelah ia mengalami kejadian yang tidak dapat ia jelaskan secara logika. Semua bermula ketika Arman mengalami mimpi yang sama selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia selalu berada di sebuah padang luas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Padang itu tampak bercahaya keemasan, memancarkan kilauan lembut yang menenangkan sekaligus membuat bulu kuduknya berdiri. Langit di atasnya terlihat sangat aneh, seolah-olah berdenyut seperti makhluk hidup yang bernapas perlahan. Pemandangan tersebut terasa begitu nyata, jauh melampaui mimpi-mimpi biasa yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Arman bahkan mengaku bisa merasakan hembusan angin hangat yang menyentuh kulitnya, sesuatu yang membuatnya merasa seakan benar-benar berada di tempat tersebut. Keanehan mimpi itu tidak berhenti sampai di situ. Setiap kali berada di padang bercahaya tersebut, Arman selalu melihat sosok lelaki tua berjubah putih berdiri di kejauhan. Sosok itu tidak pernah bergerak mendekat, tetapi kehadirannya terasa sangat kuat dan penuh wibawa. Wajah lelaki itu tidak pernah terlihat jelas, namun Arman merasakan aura ketenangan yang luar biasa dari keberadaannya. Setiap kali Arman mencoba berjalan mendekat, tubuhnya justru terasa sangat ringan, seperti kehilangan berat dan perlahan melayang mengikuti arah angin yang tidak terlihat. Sensasi tersebut membuat Arman merasa antara takut, takjub, dan penasaran secara bersamaan. Hal yang paling mengejutkan terjadi setiap kali Arman terbangun dari tidur. Ia selalu terbangun dengan jantung berdetak sangat cepat, seolah baru saja berlari jauh. Dadanya dipenuhi perasaan haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang ia menemukan air mata mengalir tanpa alasan yang ia pahami. Perasaan itu bertahan cukup lama setelah ia bangun, membuatnya sulit kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang. Arman mulai merasakan bahwa pengalaman tersebut berbeda dari mimpi biasa yang mudah dilupakan begitu seseorang tersadar dari tidur. Seiring berjalannya waktu, mimpi yang terus berulang itu mulai memengaruhi kondisi psikologis Arman. Ia menjadi lebih sering melamun dan kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Rekan-rekannya mulai menyadari perubahan sikap Arman yang tampak lebih pendiam dan sering terlihat memikirkan sesuatu secara mendalam. Di sisi lain, Arman sendiri mulai merasa gelisah karena mimpi tersebut selalu datang dengan detail yang sama, seakan-akan ada pesan tersembunyi yang belum ia pahami. Ia bahkan mencoba menahan diri untuk tidak tidur terlalu cepat, namun kelelahan tetap membuatnya terlelap dan kembali memasuki mimpi yang sama. Kini Arman tidak lagi mampu menganggap mimpi itu sebagai bunga tidur biasa. Pengalaman berulang yang ia alami membuatnya mulai mempertanyakan banyak hal tentang realitas, kesadaran, dan kemungkinan adanya dimensi lain yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Perasaan penasaran bercampur ketakutan mulai menghantui pikirannya setiap menjelang malam. Arman sadar, apa yang ia alami bukan sekadar mimpi biasa, melainkan sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan selamanya. Kegelisahan yang terus menghantui Arman setelah mengalami mimpi berulang akhirnya memaksanya mencari jawaban. Setiap malam yang ia lewati terasa seperti menunggu sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai membaca berbagai buku tentang mimpi, psikologi, hingga spiritualitas, namun tidak satu pun memberikan penjelasan yang mampu menenangkan hatinya. Perasaan bahwa mimpi itu membawa pesan tertentu semakin kuat, terlebih karena detail mimpi tersebut tidak pernah berubah sedikit pun. Dalam kondisi mental yang semakin diliputi rasa penasaran dan ketakutan, Arman memutuskan untuk mencari seseorang yang dianggap memahami dunia spiritual. Pencarian itu membawanya ke sebuah pesantren kecil yang terletak di pinggiran kota. Tempat itu dikenal sebagai pusat pengajian tasawuf yang jarang dikunjungi orang luar. Arman awalnya ragu untuk datang, karena ia bukanlah orang yang terbiasa mendalami ilmu keagamaan secara mendalam. Namun dorongan batin yang kuat membuatnya tetap melangkah memasuki area pesantren yang tampak sederhana dan tenang. Suasana di tempat itu terasa berbeda, dipenuhi ketenangan yang membuat Arman seakan melupakan kegelisahan yang selama ini menyesakkan dadanya. Di pesantren tersebut,
Arman bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga perpustakaan kitab-kitab kuno. Lelaki itu memiliki wajah yang tenang dengan tatapan mata yang dalam seolah mampu membaca isi hati seseorang. Saat Arman memperkenalkan diri, lelaki tua itu hanya tersenyum tipis sebelum mempersilakannya duduk. Tanpa menunggu Arman bercerita panjang, lelaki tua itu justru menatapnya cukup lama, membuat Arman merasa gugup sekaligus heran dengan sikapnya yang seolah sudah mengetahui sesuatu. Dalam suasana hening yang menegangkan, lelaki tua itu akhirnya berbicara dengan suara pelan namun penuh penekanan. Ia mengatakan bahwa tidak semua tidur merupakan sekadar istirahat bagi tubuh manusia. Ada kalanya, menurut ajaran tasawuf, tidur menjadi saat di mana ruh seseorang melakukan perjalanan yang tidak disadari oleh jasadnya. Pernyataan itu membuat Arman merinding, karena kalimat tersebut terasa seperti menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam tanpa sempat ia ceritakan kepada siapapun. Arman akhirnya menceritakan seluruh pengalaman mimpinya secara detail. Ia menjelaskan tentang padang bercahaya keemasan, langit yang berdenyut, serta sosok lelaki berjubah putih yang selalu muncul dalam mimpinya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan sedikit pun. Setelah Arman selesai bercerita, lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum menjelaskan tentang konsep alam malakut, sebuah dimensi spiritual yang diyakini dalam tasawuf sebagai tempat perjalanan ruh manusia ketika jasad berada dalam keadaan tidur. Penjelasan tersebut semakin membuat Arman terkejut. Lelaki tua itu mengatakan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu, manusia dapat mengalami mimpi yang bukan sekadar refleksi pikiran, melainkan pengalaman ruhani yang disebut sebagai ruya syadikah atau mimpi yang membawa pesan kebenaran. Menurutnya, mimpi seperti itu biasanya datang berulang dengan gambaran yang jelas dan meninggalkan kesan emosional yang sangat kuat setelah seseorang terbangun. Arman merasa setiap penjelasan yang ia dengar seolah menggambarkan secara tepat apa yang ia alami selama 7 malam terakhir. Percakapan mereka semakin dalam ketika lelaki tua itu menanyakan keadaan batin Arman sebelum mimpi tersebut mulai terjadi. Arman mulai mengingat bahwa beberapa waktu terakhir ia sering merasa kosong meskipun hidupnya terlihat normal. Ia sibuk bekerja, mengejar target kehidupan, namun hatinya terasa hampa tanpa ia sadari. Mendengar pengakuan itu, lelaki tua tersebut hanya mengangguk pelan, seakan menemukan potongan jawaban yang ia cari sejak awal. Lelaki tua itu kemudian memberikan nasihat yang membuat Arman terdiam cukup lama. Ia mengatakan bahwa terkadang, kegelisahan batin dapat menjadi pintu bagi manusia untuk menyadari sesuatu yang lebih besar dari kehidupan dunia. Menurutnya, ruh manusia memiliki kerinduan untuk kembali mendekat kepada Sang Pencipta, dan mimpi tertentu bisa menjadi salah satu bentuk panggilan tersebut. Kata-kata itu terasa begitu dalam hingga membuat Arman merasakan getaran emosional yang sulit ia tahan. Sebelum Arman meninggalkan pesantren, lelaki tua itu memberikan beberapa amalan sederhana, seperti menjaga kesucian diri sebelum tidur, memperbanyak doa, dan berusaha membersihkan hati dari prasangka buruk. Ia menegaskan bahwa tujuan dari amalan tersebut bukan untuk mengejar pengalaman mimpi, melainkan untuk menenangkan batin agar seseorang mampu memahami pesan spiritual dengan lebih jernih. Arman menerima nasihat itu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Perjalanan pulang dari pesantren menjadi momen refleksi yang mendalam bagi Arman. Ia merasa hidupnya perlahan memasuki fase yang sama sekali baru dan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Mimpi yang dulu ia anggap remeh kini berubah menjadi misteri besar yang menuntut pemahaman lebih dalam tentang makna kehidupan. Saat malam kembali datang, Arman merasakan kegelisahan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia tidak lagi sekadar takut, tetapi juga menunggu, seolah sadar bahwa tidur yang akan ia jalani mungkin menjadi awal perjalanan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sepulang dari pesantren kecil di pinggiran kota, Arman membawa pulang bukan hanya nasihat dari lelaki tua penjaga kitab, tetapi juga perasaan yang sulit dijelaskan. Malam itu, suasana rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi langit malam melalui jendela kamarnya. Kata-kata tentang perjalanan ruh dan alam malakut terus terngiang di benaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arman merasa takut untuk memejamkan mata, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kemungkinan bahwa ia akan kembali memasuki dunia yang belum ia pahami sepenuhnya. Arman mencoba mengikuti nasihat yang diberikan kepadanya. Ia membersihkan diri, mengambil wudhu, lalu duduk bersila sambil membaca doa sebelum tidur. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa lebih khusyuk dibandingkan kebiasaannya selama ini. Ada perasaan damai yang perlahan menyelimuti dirinya, meskipun di sisi lain muncul ketegangan yang sulit ia hilangkan. Ketika akhirnya ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, Arman merasakan denyut jantungnya semakin cepat, seakan ia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Tak butuh waktu lama, Arman kembali terlelap. Seperti yang ia khawatirkan sekaligus harapkan,
Ia kembali berada di padang bercahaya keemasan yang sama seperti dalam mimpi sebelumnya. Namun kali ini, suasana di tempat itu terasa berbeda. Cahaya yang menyelimuti padang tersebut tampak lebih terang, bahkan hampir menyilaukan. Udara di sekitarnya terasa lebih hangat dan dipenuhi aroma yang menenangkan, membuat Arman merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan dalam kehidupannya. Ketika Arman mencoba melangkah, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh dari sebelumnya. Tubuhnya terasa sangat ringan, seolah tidak lagi memiliki berat sama sekali. Ia bahkan merasa tidak benar-benar berjalan, melainkan melayang perlahan di atas permukaan tanah yang berkilauan. Sensasi itu membuat Arman panik sekaligus takjub. Ia mencoba menyentuh tubuhnya sendiri, namun sensasi yang ia rasakan berbeda dari biasanya, seakan ia sedang berada dalam bentuk yang tidak sepenuhnya fisik. Di tengah kebingungannya, Arman kembali melihat sosok lelaki tua berjubah putih berdiri di kejauhan. Kali ini sosok tersebut tampak lebih jelas, meskipun wajahnya masih sulit dikenali. Aura ketenangan yang terpancar dari sosok itu terasa jauh lebih kuat, membuat Arman tanpa sadar bergerak mendekat. Setiap jarak yang ia tempuh terasa seperti menembus lapisan ruang yang tidak terlihat, seakan dunia yang ia masuki memiliki hukum yang berbeda dari realitas yang ia kenal. Tiba-tiba, Arman mendengar suara lantunan ayat suci yang bergema dari segala arah. Suara itu tidak keras, tetapi mampu menembus relung hatinya dengan sangat dalam. Ia merasakan dadanya bergetar hebat, dan tanpa disadari air mata mulai mengalir di wajahnya. Arman merasakan perasaan haru yang begitu kuat, seolah seluruh beban hidupnya perlahan terangkat. Ia tidak memahami mengapa suara itu mampu memengaruhi dirinya sedalam itu, namun ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Dalam keadaan yang penuh emosi tersebut, Arman tiba-tiba teringat penjelasan lelaki tua di pesantren tentang konsep kematian kecil. Dalam ajaran tasawuf, tidur dipercaya sebagai kondisi di mana ruh manusia keluar sementara dari jasadnya. Kesadaran itu membuat Arman diliputi ketakutan mendalam. Ia mulai bertanya dalam hatinya, apakah ia benar-benar sedang bermimpi, atau justru mengalami sesuatu yang jauh lebih nyata dari kehidupan yang ia jalani selama ini. Perasaan takut itu semakin memuncak ketika Arman merasakan jarak antara dirinya dan tubuh fisiknya seolah semakin jauh. Ia mulai khawatir tidak akan bisa kembali bangun seperti biasa. Dalam kepanikan tersebut, Arman mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Justru, suasana di sekelilingnya tetap tenang, bahkan terasa semakin damai, kontras dengan ketakutan yang memenuhi pikirannya. Sensasi tersebut membuat Arman merasakan betapa rapuhnya manusia ketika kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tepat ketika Arman hampir tenggelam dalam ketakutannya, ia melihat sosok lelaki berjubah putih itu mengangkat tangannya perlahan, seakan memberikan isyarat untuk menenangkan diri. Tanpa sepatah kata pun, Arman merasakan ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Rasa takut yang sebelumnya begitu besar perlahan berubah menjadi perasaan pasrah yang menenangkan. Ia merasakan dirinya seperti dipandu untuk menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa saat kemudian, Arman terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, sementara jantungnya berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Ia duduk terpaku di atas tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Kesadaran bahwa tidur bisa menjadi perjalanan ruhani membuat Arman diliputi perasaan takjub sekaligus takut. Kini ia mulai memahami bahwa pengalaman yang ia alami bukan hanya mengubah pandangannya tentang mimpi, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman baru tentang hubungan antara ruh, jasad, dan Sang Pencipta. Pengalaman yang Arman alami pada malam sebelumnya meninggalkan bekas yang sangat mendalam dalam dirinya. Ia tidak lagi memandang tidur sebagai aktivitas biasa, melainkan sebagai pintu yang dapat membawanya ke dimensi yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Sepanjang hari, Arman terlihat lebih murung dan sering melamun, mencoba mengingat setiap detail mimpi yang ia alami. Sensasi melayang, lantunan ayat suci, serta isyarat menenangkan dari sosok berjubah putih terus berputar di pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan yang ia alami belum berakhir, justru terasa seperti baru saja dimulai. Malam berikutnya datang dengan perasaan yang jauh lebih berat. Arman diliputi kegelisahan sekaligus rasa ingin tahu yang begitu kuat. Ia kembali melakukan ritual yang diajarkan oleh lelaki tua di pesantren, berwudu, membaca doa, dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun kali ini, ia merasakan firasat aneh yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seolah sedang menunggu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya secara permanen. Saat Arman tertidur, ia kembali memasuki padang bercahaya keemasan yang sudah begitu familiar baginya. Namun kali ini suasana di tempat itu terasa lebih hidup. Cahaya yang menyelimuti padang tersebut tampak berdenyut dengan irama yang lembut,
sementara langit di atasnya memancarkan kilauan warna yang terus berubah. Arman merasakan dirinya kembali melayang, tetapi gerakannya terasa lebih terarah, seolah ada kekuatan yang membimbing langkahnya menuju suatu titik tertentu. Tak lama kemudian, Arman melihat sosok lelaki tua berjubah putih berdiri lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Arman dapat melihat garis wajah sosok tersebut, meskipun masih tertutup kabut cahaya yang samar. Aura ketenangan yang terpancar dari sosok itu terasa jauh lebih kuat, membuat Arman merasakan campuran perasaan hormat, takut, dan haru secara bersamaan. Tanpa berkata apapun, Arman merasa didorong untuk terus mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Dalam keheningan yang terasa sangat sakral, sosok berjubah putih itu akhirnya berbicara dengan suara yang lembut namun memiliki kekuatan yang mengguncang hati. Ia mengatakan bahwa perjalanan ruh bukanlah sekadar pengalaman spiritual, melainkan bentuk panggilan bagi manusia untuk mengenali hakikat dirinya. Kalimat itu membuat Arman merasakan getaran emosional yang sangat kuat, seolah setiap kata yang ia dengar langsung menembus ke dalam jiwanya. Namun sebelum Arman sempat memahami sepenuhnya makna pesan tersebut, pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah drastis. Ia melihat potongan kejadian yang terasa seperti cuplikan masa depan. Dalam penglihatan itu, Arman melihat dirinya berada di dalam kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya yang gelap. Suasana terasa mencekam, dan dalam sekejap ia melihat bayangan kecelakaan yang tampak begitu nyata. Arman merasakan ketakutan luar biasa saat melihat dirinya hampir kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut. Penglihatan itu berlangsung sangat cepat namun meninggalkan kesan yang sangat kuat. Arman mencoba berteriak dan bertanya kepada sosok berjubah putih tentang apa yang baru saja ia lihat. Namun sosok tersebut hanya menatapnya dengan ekspresi penuh makna, lalu berkata bahwa tidak semua yang diperlihatkan adalah takdir yang pasti terjadi. Beberapa di antaranya merupakan peringatan agar manusia lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Kata-kata itu membuat Arman diliputi rasa takut sekaligus kebingungan yang mendalam. Beberapa saat kemudian, pemandangan di sekeliling Arman mulai memudar. Cahaya keemasan yang menyelimuti padang tersebut perlahan menghilang, digantikan oleh kegelapan yang membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam kehampaan. Dalam kondisi yang penuh ketegangan itu, Arman terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia langsung duduk sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Bayangan kecelakaan yang ia lihat dalam mimpi masih terasa sangat nyata, seakan baru saja terjadi beberapa detik sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Arman diliputi ketakutan yang sulit ia jelaskan kepada siapapun. Ia terus memikirkan penglihatan yang ia alami dalam mimpinya. Setiap kali hendak bepergian, terutama menggunakan kendaraan, perasaan cemas selalu muncul tanpa bisa ia kendalikan. Arman mulai mempertanyakan apakah mimpi tersebut benar-benar sekadar bunga tidur atau justru sebuah peringatan yang harus ia perhatikan dengan serius. Ketegangan mencapai puncaknya ketika beberapa hari kemudian Arman hampir mengalami kecelakaan di jalan raya. Saat hendak melakukan perjalanan penting, ia tiba-tiba merasakan firasat kuat yang membuatnya menunda keberangkatan tanpa alasan jelas. Keputusan spontan tersebut ternyata menyelamatkan hidupnya, karena beberapa saat kemudian ia mengetahui bahwa jalur yang akan ia lewati mengalami kecelakaan besar. Peristiwa itu membuat Arman diliputi rasa syukur sekaligus ketakutan yang luar biasa. Kini ia semakin yakin bahwa mimpi yang ia alami bukan sekadar pengalaman biasa, melainkan pesan yang memiliki makna jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Peristiwa yang hampir merenggut nyawa Arman menjadi titik balik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keselamatan yang ia rasakan setelah menunda perjalanan membuatnya diliputi rasa syukur yang mendalam sekaligus ketakutan yang sulit diungkapkan. Ia tidak lagi mampu menyangkal bahwa mimpi yang ia alami memiliki keterkaitan dengan kehidupannya di dunia nyata. Kesadaran tersebut membuat Arman mulai memandang hidupnya dengan cara yang sangat berbeda. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja diberi kesempatan kedua untuk memahami makna keberadaannya sebagai manusia. Sejak kejadian itu, Arman semakin serius mendalami ajaran spiritual yang sebelumnya hanya ia kenal secara sepintas. Ia mulai rutin mengunjungi pesantren kecil tempat ia bertemu lelaki tua penjaga kitab. Dalam setiap kunjungannya, Arman belajar tentang zikir, tafakur, dan cara membersihkan hati dari sifat-sifat negatif yang selama ini tanpa sadar menguasai dirinya. Ia mulai mengurangi aktivitas yang dianggap tidak bermanfaat dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk merenung serta memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Perubahan gaya hidup Arman perlahan memengaruhi kondisi batinnya. Ia merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia alami, meskipun perjalanan spiritual yang ia jalani tidak selalu terasa mudah. Setiap malam, Arman menjalani rutinitas yang sama sebelum tidur, berharap dapat memahami pesan yang mungkin kembali datang melalui mimpi. Ia tidak lagi takut seperti sebelumnya, melainkan mulai menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan yang harus ia jalani.
Malam demi malam, mimpi Arman kembali hadir dengan intensitas yang semakin dalam. Ia kembali memasuki padang bercahaya keemasan, namun kali ini pemandangan di tempat itu terasa jauh lebih luas dan megah. Arman merasakan dirinya bergerak lebih bebas, seolah-olah ia mulai memahami cara menavigasi dunia yang tidak memiliki batas ruang seperti dunia nyata. Sensasi melayang yang ia rasakan kini tidak lagi menimbulkan kepanikan, melainkan memberikan rasa ketenangan yang luar biasa. Dalam salah satu pengalaman mimpinya, Arman merasakan dirinya seperti naik menuju tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ia melihat hamparan cahaya yang tidak dapat ia gambarkan dengan kata-kata, seolah cahaya tersebut memiliki kehidupan dan kesadaran sendiri. Di tempat itu, Arman merasakan kedamaian yang begitu mendalam hingga membuatnya menangis tanpa sebab yang jelas. Ia merasa seluruh beban emosional yang selama ini ia pendam perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan tentram yang sulit ia jelaskan. Selain pengalaman spiritual yang semakin intens, Arman juga mulai merasakan perubahan dalam kehidupannya sehari-hari. Ia menjadi lebih sabar menghadapi masalah, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan tidak lagi mudah terpancing emosi. Rekan-rekan kerjanya mulai menyadari perubahan tersebut, meskipun tidak semua memahami alasan di balik perubahan sikap Arman. Sebagian menganggap Arman menjadi lebih bijaksana, sementara sebagian lainnya merasa ia mulai menjauh dari kehidupan sosial yang selama ini ia jalani. Namun perjalanan spiritual yang semakin dalam juga membawa tantangan tersendiri bagi Arman. Ia mulai merasakan konflik batin antara tanggung jawab duniawi dan pencarian makna spiritual yang semakin kuat. Tekanan pekerjaan, tuntutan keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap perubahan dirinya membuat Arman sering merasa terombang-ambing. Ia berusaha menyeimbangkan keduanya, meskipun tidak jarang merasa kelelahan secara emosional. Dalam kondisi kebimbangan tersebut, Arman kembali mengalami mimpi yang sangat kuat. Ia melihat sosok lelaki berjubah putih muncul kembali, kali ini dengan kehadiran yang terasa lebih dekat dan nyata. Sosok tersebut tidak banyak berbicara, tetapi Arman merasakan pesan yang sangat jelas, bahwa perjalanan spiritual bukanlah pelarian dari kehidupan dunia, melainkan cara untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Pesan tersebut memberikan kekuatan baru bagi Arman untuk tetap melanjutkan perjalanan yang ia jalani. Seiring berjalannya waktu, Arman mulai menyadari bahwa pengalaman mimpi yang ia alami bukan hanya membawa perubahan dalam dirinya, tetapi juga memengaruhi cara ia memandang hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Ia merasa seperti mendapatkan potongan pemahaman tentang hakikat kehidupan yang selama ini ia abaikan. Setiap pengalaman spiritual yang ia alami membuatnya semakin yakin bahwa perjalanan ruh adalah sesuatu yang nyata, meskipun tidak semua orang mampu menyadarinya. Kini Arman menjalani hidup dengan kesadaran yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat mimpi sebagai sekadar pengalaman tidur, melainkan sebagai ruang refleksi yang mempertemukan dirinya dengan sisi terdalam dari keberadaannya. Perjalanan yang ia jalani masih jauh dari selesai, dan ia menyadari bahwa semakin dalam ia melangkah, semakin besar pula ujian yang harus ia hadapi. Namun untuk pertama kalinya, Arman tidak lagi merasa takut menghadapi ketidakpastian, karena ia percaya bahwa setiap langkah yang ia jalani membawa dirinya semakin dekat pada pemahaman tentang makna hidup yang sesungguhnya. Perjalanan spiritual yang semakin dalam ternyata tidak hanya membawa ketenangan bagi Arman, tetapi juga memunculkan ujian berat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesadaran baru yang tumbuh dalam dirinya perlahan mengubah pola hidup, cara berpikir, hingga prioritas yang selama ini ia pegang teguh. Arman mulai mengurangi aktivitas sosial yang menurutnya tidak lagi memberikan makna mendalam, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk merenung serta memperdalam ibadah. Perubahan drastis ini, tanpa disadari, mulai menciptakan jarak antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Tekanan pertama datang dari dunia pekerjaan. Arman yang sebelumnya dikenal sebagai karyawan yang ambisius dan penuh dedikasi, kini sering terlihat kehilangan fokus. Ia tidak lagi mengejar target dengan semangat yang sama seperti dulu. Rekan-rekan kerjanya mulai mempertanyakan komitmennya, sementara atasannya menilai perubahan sikap Arman sebagai penurunan kinerja yang serius. Dalam beberapa kesempatan, Arman menerima teguran yang membuatnya semakin tertekan secara emosional, namun ia kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang ia alami. Situasi semakin rumit ketika perubahan Arman mulai memengaruhi hubungannya dengan keluarga. Orang-orang terdekatnya merasa Arman menjadi pribadi yang berbeda, lebih pendiam dan sering larut dalam pikirannya sendiri. Mereka khawatir Arman terlalu terobsesi dengan pengalaman spiritual yang tidak mereka pahami. Beberapa anggota keluarga bahkan menilai perubahan tersebut sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab hidup. Tuduhan itu menjadi beban yang sangat berat bagi Arman, karena di satu sisi ia ingin mempertahankan hubungan dengan keluarganya, namun di sisi lain ia tidak bisa mengabaikan panggilan batin yang terus ia rasakan. Konflik batin Arman mencapai titik yang semakin menyakitkan ketika ia mulai mempertanyakan arah perjalanan yang sedang ia jalani.
Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang seolah saling bertentangan. Dunia spiritual yang memberikan ketenangan mendalam, dan dunia nyata yang menuntut tanggung jawab serta peran sosial yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Perasaan bersalah mulai menghantuinya setiap kali ia merasa terlalu tenggelam dalam pencarian spiritual, sementara tekanan dari lingkungan membuatnya merasa kehilangan pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi mental yang semakin rapuh, Arman mencoba kembali mencari ketenangan melalui mimpi yang selama ini menjadi ruang refleksi bagi dirinya. Namun pengalaman mimpi yang ia alami kali ini terasa berbeda. Ketika ia memasuki padang bercahaya keemasan, suasana di tempat tersebut tidak lagi terasa sepenuhnya damai. Cahaya yang biasanya menenangkan kini tampak redup, sementara langit yang berdenyut terlihat lebih gelap dibandingkan sebelumnya. Arman merasakan kegelisahan yang sama seperti yang ia rasakan di dunia nyata. Di tengah suasana yang penuh ketegangan tersebut, Arman kembali melihat sosok lelaki berjubah putih. Namun kehadiran sosok itu kali ini terasa lebih tegas dan penuh kewibawaan. Tanpa menunggu Arman berbicara, sosok tersebut menyampaikan pesan yang membuat Arman terdiam. Ia mengatakan bahwa perjalanan menuju pemahaman spiritual tidak pernah lepas dari ujian, dan ujian terbesar seringkali datang dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia, termasuk keluarga, pekerjaan, dan ego diri sendiri. Pesan tersebut mengguncang hati Arman. Ia menyadari bahwa selama ini ia hampir terjebak dalam pemahaman yang keliru, seolah perjalanan spiritual berarti menjauh dari kehidupan dunia. Sosok berjubah putih itu menegaskan bahwa makrifat sejati bukanlah meninggalkan dunia, melainkan memahami bahwa dunia hanyalah titipan yang harus dijalani dengan tanggung jawab dan kesadaran. Kata-kata itu terasa seperti teguran yang sangat dalam, membuat Arman merasakan penyesalan sekaligus pencerahan dalam waktu yang bersamaan. Setelah pertemuan tersebut, Arman merasakan perubahan emosional yang sangat kuat. Ia mulai memahami bahwa keseimbangan antara kehidupan dunia dan spiritual merupakan bagian penting dari perjalanan yang harus ia jalani. Namun proses memahami keseimbangan tersebut tidaklah mudah. Arman harus menghadapi rasa malu karena perubahan sikapnya yang sempat membuat keluarganya khawatir, serta tekanan dari lingkungan kerja yang mulai meragukan kemampuannya. Hari-hari berikutnya menjadi fase yang sangat berat bagi Arman. Ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan kembali menunjukkan tanggung jawabnya di tempat kerja, meskipun hatinya masih dipenuhi pergolakan batin. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah jalan yang lurus dan mudah, melainkan perjalanan yang penuh ujian yang menguji ketulusan niat seseorang. Setiap keputusan yang ia ambil terasa seperti langkah di atas jembatan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Kini Arman berada di titik terendah sekaligus titik paling penting dalam perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa ujian yang ia hadapi bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pembentukan dirinya menjadi pribadi yang lebih matang secara spiritual. Meskipun rasa takut dan keraguan masih sering muncul, Arman mulai belajar menerima bahwa setiap perjalanan menuju pemahaman sejati selalu diiringi dengan cobaan yang mengguncang. Dalam keheningan malam, ia hanya bisa berdoa agar diberi kekuatan untuk melanjutkan langkahnya, tanpa mengetahui bahwa perjalanan ruhnya akan segera membawanya menuju pengalaman yang jauh lebih dalam dan menggetarkan jiwa. Setelah melewati fase ujian berat yang mengguncang kehidupannya, Arman memasuki masa yang penuh keheningan batin. Ia tidak lagi melawan pergolakan yang terjadi dalam dirinya, melainkan mencoba menerima setiap perasaan yang datang dengan penuh kesadaran. Hari-harinya diisi dengan aktivitas sederhana, memperbaiki hubungan dengan keluarga, bekerja dengan lebih tenang, serta tetap menjaga rutinitas spiritual yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Meskipun luka emosional akibat konflik sebelumnya belum sepenuhnya hilang, Arman merasakan ada kedewasaan baru yang tumbuh dalam jiwanya. Pada suatu malam yang terasa sangat sunyi, Arman kembali mempersiapkan diri untuk tidur dengan penuh kehusyukan. Ia merasakan ketenangan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya, seolah hatinya telah mencapai titik penerimaan yang tulus. Tanpa disadari, perasaan pasrah yang ia rasakan membuat pikirannya menjadi sangat jernih. Ketika akhirnya ia terlelap, Arman tidak merasakan transisi seperti biasanya. Ia seolah langsung berada di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Arman mendapati dirinya berada di sebuah taman luas yang dipenuhi cahaya lembut yang menenangkan. Taman tersebut tampak begitu indah, dipenuhi pepohonan hijau yang memancarkan kilauan seperti permata, serta aliran sungai jernih yang berkilau seperti kaca. Udara di tempat itu terasa sangat sejuk dan menenangkan, dipenuhi aroma yang membuat Arman merasakan kedamaian luar biasa. Ia berdiri terpaku, merasakan keindahan yang tidak pernah ia bayangkan dapat ia lihat, bahkan dalam mimpi sekalipun. Ketika Arman berjalan menyusuri taman tersebut, ia merasakan ketenangan yang semakin dalam. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawa beban hidupnya semakin menjauh. Ia merasakan kebahagiaan yang murni, tanpa rasa takut, tanpa kegelisahan,
dan tanpa beban dunia yang selama ini membayangi pikirannya. Air mata mengalir di wajahnya tanpa ia sadari, bukan karena kesedihan, melainkan karena perasaan damai yang begitu mendalam hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah taman tersebut, Arman mendengar suara lembut yang bergema dari segala arah. Suara itu tidak memiliki bentuk, namun terasa sangat dekat dengan hatinya. Suara tersebut mengatakan bahwa setiap ruh manusia akan kembali kepada asalnya, tetapi hanya ruh yang mengenal Tuhannya yang dapat pulang dengan ketenangan. Kalimat itu membuat Arman merasakan getaran emosional yang sangat kuat, seolah seluruh perjalanan hidupnya selama ini menemukan makna yang selama ini ia cari. Dalam pengalaman spiritual yang sangat mendalam tersebut, Arman merasakan kesadaran baru tentang hakikat kehidupan. Ia memahami bahwa segala kesulitan, kegelisahan, dan ujian yang ia alami merupakan bagian dari proses pembentukan jiwanya. Ia merasakan bahwa perjalanan yang ia jalani bukan sekadar pencarian pengalaman mistis, melainkan perjalanan untuk mengenal dirinya sendiri dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Kesadaran itu membuat Arman merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ketika Arman mencoba memahami lebih jauh pengalaman yang ia alami, ia kembali melihat sosok lelaki berjubah putih berdiri di tepi taman tersebut. Namun kali ini, kehadiran sosok itu terasa lebih lembut dan penuh kasih. Sosok tersebut tidak banyak berbicara, tetapi tatapannya memberikan kesan seolah perjalanan Arman telah mencapai tahap yang sangat penting. Arman merasakan rasa hormat yang sangat dalam, sekaligus rasa syukur yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Tidak lama setelah pertemuan tersebut, pemandangan taman bercahaya mulai memudar perlahan. Arman merasakan dirinya kembali ditarik menuju kesadaran dunia nyata. Ia terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut atau kebingungan seperti yang pernah ia rasakan. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang sangat mendalam, seolah hatinya telah menemukan tempat untuk beristirahat dari seluruh kegelisahan hidup. Hari-hari setelah pengalaman tersebut membawa perubahan besar dalam diri Arman. Ia menjadi pribadi yang jauh lebih sabar, penuh empati, dan mampu menghadapi masalah dengan ketenangan yang tidak biasa. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan tersebut, bahkan sebagian merasa terinspirasi oleh sikap Arman yang kini terlihat lebih bijaksana dan tenang. Meskipun ia tidak pernah menceritakan seluruh pengalaman spiritualnya secara terbuka, perubahan sikapnya menjadi bukti nyata bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dalam hidupnya. Kini Arman memahami bahwa perjalanan ruh yang ia alami telah membawanya pada titik pencerahan yang sangat mendalam. Ia tidak lagi mencari pengalaman luar biasa dalam mimpi, melainkan berusaha menjaga kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Arman menyadari bahwa perjalanan menuju pemahaman sejati tidak berhenti pada satu pengalaman saja, melainkan merupakan proses panjang yang terus berjalan sepanjang hidup manusia. Dalam keheningan malam, Arman hanya bisa bersyukur karena perjalanan yang penuh ujian telah membawanya menuju pemahaman yang menggetarkan jiwa, tanpa ia sadari bahwa perjalanan tersebut akan segera membawanya pada kesimpulan hidup yang paling menentukan. Pengalaman spiritual mendalam yang dialami Arman di Taman Bercahaya telah meninggalkan perubahan yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupannya. Ketika ia kembali menjalani aktivitas sehari-hari, Arman merasakan dunia seolah terlihat berbeda. Hal-hal yang sebelumnya ia anggap penting kini terasa biasa saja, sementara hal-hal sederhana seperti senyuman keluarga, ketenangan ibadah, dan keheningan malam justru memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia tidak lagi menjalani hidup dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kesadaran penuh pada setiap langkah yang ia ambil. Perubahan sikap Arman perlahan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Banyak yang menyadari bahwa Arman menjadi sosok yang lebih sabar, tenang, dan penuh empati. Ia tidak lagi mudah terpancing emosi atau terbawa tekanan hidup seperti sebelumnya. Rekan-rekan kerjanya mulai melihat Arman sebagai tempat berbagi cerita dan mencari nasihat, meskipun Arman sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai sosok yang memiliki kelebihan khusus. Ia hanya merasa bahwa pengalaman yang ia alami telah mengajarkannya cara memandang kehidupan dengan lebih jernih. Seiring waktu, Arman mulai membagikan pengalaman spiritualnya kepada orang-orang terdekat yang datang mencari jawaban atas kegelisahan hidup mereka. Ia menceritakan pengalamannya dengan cara yang sederhana dan penuh kehati-hatian, tanpa pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan istimewa. Arman selalu menekankan bahwa perjalanan ruh adalah pengalaman yang sangat pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Baginya, yang terpenting bukanlah pengalaman luar biasa yang mungkin dialami seseorang, melainkan perubahan sikap dan kedekatan hati kepada Sang Pencipta. Dalam setiap pertemuan kecil yang ia lakukan, Arman sering mengingatkan bahwa tidur bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan momen di mana manusia memiliki kesempatan untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menjelaskan bahwa mimpi tertentu dapat menjadi ruang refleksi yang membantu manusia memahami dirinya sendiri. Pesan tersebut disampaikan Arman dengan penuh ketulusan,
membuat banyak orang merasa tersentuh dan mulai mempertanyakan makna hidup yang selama ini mereka jalani. Meskipun Arman semakin dikenal sebagai sosok yang memiliki kedalaman spiritual, ia tetap menjalani kehidupannya dengan sederhana. Ia tidak pernah mencari pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Baginya, pengalaman yang ia alami justru membuatnya semakin menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Tuhan. Kesadaran itu membuat Arman selalu berusaha menjaga kerendahan hati dalam setiap tindakan dan perkataannya. Dalam perjalanan hidupnya yang semakin matang secara spiritual, Arman tidak lagi mengalami mimpi yang sama seperti sebelumnya. Namun ia tidak merasa kehilangan, karena ia memahami bahwa pengalaman tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ia merasakan bahwa ketenangan yang dulu hanya ia rasakan dalam mimpi kini dapat ia rasakan dalam kehidupan nyata. Kesadaran spiritual yang ia peroleh menjadi bagian dari dirinya yang terus hidup dan membimbing langkah-langkahnya. Suatu malam, ketika Arman duduk sendiri memandangi langit yang dipenuhi bintang, ia merasakan perasaan syukur yang sangat mendalam. Ia teringat kembali perjalanan panjang yang ia lalui, mulai dari ketidaktahuan, ketakutan, hingga pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Arman menyadari bahwa setiap peristiwa yang ia alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, memiliki peran penting dalam membentuk dirinya menjadi pribadi yang ia kenal sekarang. Dalam refleksi mendalam tersebut, Arman memahami bahwa perjalanan ruh bukanlah tentang mencari pengalaman yang luar biasa, melainkan tentang menemukan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Ia menyadari bahwa manusia pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta, dan kehidupan di dunia hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju kepulangan tersebut. Kesadaran itu membuat Arman menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur. Arman kini menjalani hari-harinya dengan satu tujuan sederhana, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ia membantu siapapun yang datang kepadanya dengan nasihat, doa, dan kehadiran yang menenangkan. Banyak orang yang merasa mendapatkan harapan baru setelah berbincang dengan Arman, meskipun ia selalu menegaskan bahwa ia hanyalah seorang manusia biasa yang masih terus belajar memahami makna kehidupan. Perjalanan Arman menjadi kisah yang menyentuh banyak hati, bukan karena pengalaman mistis yang ia alami, tetapi karena perubahan besar dalam cara ia menjalani hidup. Ia sering mengingatkan bahwa setiap malam manusia sebenarnya sedang melakukan perjalanan yang tidak disadari. Dengan suara yang lembut, Arman selalu mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan kisahnya, bahwa setiap manusia akan pergi dalam tidur dan suatu hari akan benar-benar pulang. Dan hanya mereka yang mengenal Tuhannya yang akan menemukan ketenangan dalam perjalanan tersebut. Kisah perjalanan spiritual Arman yang awalnya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat perlahan mulai menyebar ke lingkungan yang lebih luas. Cerita tentang perubahan hidupnya yang begitu drastis menarik perhatian banyak orang yang sedang mencari makna kehidupan di tengah tekanan dunia modern. Tanpa pernah berniat menjadi pusat perhatian, Arman justru semakin sering didatangi orang-orang yang ingin mendengar kisahnya secara langsung. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, membawa kegelisahan hidup, harapan, bahkan keputusasaan yang selama ini mereka sembunyikan. Pertemuan-pertemuan kecil yang awalnya hanya berupa obrolan santai perlahan berkembang menjadi forum diskusi spiritual yang lebih luas. Banyak orang merasa menemukan ketenangan ketika mendengar cara Arman menjelaskan hubungan antara ruh, mimpi, dan kehidupan manusia. Ia tidak pernah berbicara dengan nada menggurui, melainkan dengan pendekatan sederhana yang mudah dipahami. Cara penyampaian Arman yang tulus membuat banyak orang merasa bahwa kisahnya bukan sekadar cerita, tetapi pengalaman nyata yang dapat dijadikan pelajaran hidup. Seiring bertambahnya orang yang datang, Arman mulai menyadari bahwa kisah yang ia alami memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Banyak orang yang mengaku mulai memperbaiki kehidupan spiritual mereka setelah mendengar kisahnya. Beberapa di antaranya bahkan mengubah cara mereka memandang mimpi dan tidur, yang sebelumnya dianggap sebagai hal sepele. Arman melihat perubahan tersebut sebagai tanggung jawab besar yang harus ia jalani dengan penuh kehati-hatian. Namun di balik pengaruh positif yang ia berikan, Arman juga menghadapi tantangan baru. Tidak semua orang menerima kisahnya dengan mudah. Sebagian pihak menganggap pengalamannya sebagai sesuatu yang berlebihan atau tidak masuk akal. Ada pula yang menuduh Arman sengaja membesar-besarkan cerita demi mendapatkan perhatian. Kritik dan keraguan tersebut sempat mengguncang mental Arman, meskipun ia berusaha tetap tenang menghadapi berbagai pandangan yang muncul. Dalam menghadapi berbagai reaksi tersebut, Arman memilih tetap berpegang pada prinsip yang selama ini ia jalani. Ia selalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajak siapapun untuk mempercayai kisahnya secara mutlak. Baginya, setiap manusia memiliki perjalanan spiritual yang berbeda. Ia hanya berbagi pengalaman sebagai bentuk refleksi, bukan sebagai kebenaran yang harus diterima semua orang. Sikap rendah hati tersebut justru membuat banyak orang semakin menghormatinya. Waktu terus berjalan,
Dan pertemuan-pertemuan yang dihadiri Arman semakin berkembang menjadi kegiatan kajian spiritual yang rutin dilakukan. Dalam setiap kesempatan, Arman selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ia mengingatkan bahwa perjalanan ruh bukanlah alasan untuk menjauh dari tanggung jawab hidup, melainkan cara untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih dalam. Pesan tersebut menjadi inti dari setiap pembicaraan yang ia lakukan. Suatu malam, setelah menyelesaikan salah satu pertemuan, Arman duduk sendiri dalam keheningan. Ia merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui sejak pertama kali mengalami mimpi misterius yang mengubah hidupnya. Ia menyadari bahwa pengalaman yang ia alami tidak hanya membentuk dirinya, tetapi juga membawa perubahan bagi banyak orang yang mendengarkan kisahnya. Perasaan syukur yang mendalam memenuhi hatinya, membuat Arman semakin yakin bahwa setiap perjalanan hidup manusia memiliki tujuan yang tidak selalu dapat dipahami sejak awal. Dalam refleksi tersebut, Arman kembali teringat sosok lelaki berjubah putih yang sering muncul dalam mimpinya. Ia tidak lagi melihat sosok itu sebagai misteri yang menakutkan, melainkan sebagai simbol bimbingan yang membawanya menuju pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Kenangan tentang pengalaman spiritual tersebut menjadi pengingat bagi Arman untuk selalu menjaga niat dan ketulusan dalam setiap langkah yang ia jalani. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, Arman semakin dikenal sebagai sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak yang datang kepadanya bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi juga untuk merasakan ketenangan yang terpancar dari sikap dan cara bicaranya. Tanpa disadari, Arman telah menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang menemukan arah hidup mereka. Kisah Arman akhirnya menjadi cerita yang terus hidup di tengah masyarakat, bukan sebagai legenda mistis, tetapi sebagai kisah perjalanan manusia dalam mencari makna kehidupan. Melalui pengalaman mimpi yang ia alami, Arman mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengenal dirinya dan mendekat kepada Sang Pencipta. Dan dalam setiap kisah yang ia bagikan, Arman selalu mengingatkan satu hal sederhana namun mengguncang hati, bahwa tidur mungkin hanya sementara, tetapi perjalanan ruh adalah kenyataan yang suatu hari akan dialami oleh setiap manusia.